Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Jamaah fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir dalam kajian rutin Rabu malam Kamis dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga tercurah pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan kepada siapa saja yang mengikutinya. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengkaji kembali hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua pada malam hari ini berkaitan tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Abu Hafs, di mana biografinya sudah kami terangkan, sudah kami ulas pada pertemuan yang hadis yang pertama, karena hadis yang pertama juga diriwayatkan oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibnu Khattab ini khalifah yang kedua, namun tidak dipanggil Khalifatur Rasulillah, tapi dipanggil Amirul Mukminin. Kenapa demikian? Kalau dipanggil Khalifat Rasulillah terlalu panjang. Khalifatu Rasulillah. Jadi setelah Nabi wafat, yang menggantikan umat Islam sebagai pemimpin umat Islam yaitu Abu Bakar, yang dipanggil Khalifatu Rasulillah. Nah, setelah Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar. Ketika dipanggil terlalu panjang kalau dipanggil Khalifatu Rasulillah. Khalifati Rasulillah. Nanti penggantinya Umar Khalifatu Rasulillah. Nanti setelahnya lagi terus begitu. Akhirnya Umar ibnu Khattab
dipanggil Amirul Mukminin. Insyaallah biografinya sudah kami sampaikan pada kesempatan Bismillahirrahmanirrahim. Anar radhiyallahu an aidan qala nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Umar Ibnu Khattab berkata, ketika kami tengah berada di sebuah majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, pada suatu hari, idza tala'a alaina rajulun syadidun bayadi siyabi syadidun sawadi sya'ari, tiba-tiba tampaklah di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, syadidun bayadi siyabi syadidun sawadis sya'ari, dan berambut sangat hitam. La yura alaihi asarus safari, dan tidak terlihat pada dirinya tanda-tanda dia seseorang atau termasuk orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan pasti rambutnya tidak hitam legam. Kalau orang yang safar pasti bajunya juga tidak putih bersih. Pasti rambutnya kusut, pasti bajunya juga agak kotor karena safar. Tapi orang ini bajunya putih, rambutnya hitam, dan tidak ada seorang pun di antara, tidak ada yang tahu bahwa dia itu adalah tidak ada yang mengira, tidak ada yang tahu siapa dia ini. Lalu selanjutnya, la yura alaihi asarus safari wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang mengenalnya. Kalau memang itu orang situ, harusnya ada yang mengenal, harusnya ada yang mengenali dirinya. Nah, tapi tidak ada satupun yang mengenal. Kalau memang itu orang situ, harusnya ada yang mengenal dari kalangan sahabat. Dan pakaian dan rambutnya pun juga tidak menandakan dirinya adalah orang yang sedang dalam keadaan perjalanan, tidak dalam keadaan safar, karena rambutnya hitam syadidul bayadi, sangat hitam, dan bajunya juga sangat putih, dan tidak ada tanda-tanda dia itu dalam perjalanan, dan tidak ada satupun orang yang mengenal dirinya. Harusnya kalau rambutnya hitam, bajunya putih, harusnya ada yang mengenal, harusnya. Tapi tidak ada yang kenal, dan juga bukan termasuk orang yang sedang dalam perjalanan. Harusnya kalau dalam perjalanan rambutnya yang enggak hitam legam, bajunya juga tidak putih. Apa maknanya? Bahwa orang ini orang aneh. Nanti dijelaskan oleh Rasulullah di akhir hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang diambil dari hadis peristiwa ini adalah bahwa dalam sebuah majelis, dalam sebuah perkumpulan, apalagi perkumpulan untuk membahas tentang ilmu, sudah selayaknya, sepantasnya kita untuk menggunakan pakaian-pakaian yang
bersih. Menggunakan pakaian yang wangi. Nah, menggunakan wewangian. Walaupun tidak harus rambutnya hitam. Nanti tiba-tiba yang rambutnya putih tidak ikut pengajian. Jadi apa pelajaran yang dapat diambil? Kita harus betul-betul memastikan bahwa diri kita ini dalam keadaan yang wangi, bersih ketika kita berangkat ke majelis taklim. Ini pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Mengapa demikian? Karena ada satu hadis, hadirin jamaah sekalian, man ijtama'a qaumin fi baiti min buyutillah, siapa yang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yatlunal kitab, membaca kitab, wa yatadarrasunal bainahum, dan mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, illa nazala alaihi sakinah, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan, wa ghasyiyatuhum rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat, wa haffathumul malaikah, dan majelis itu dikelilingi oleh para malaikat. Jadi jangan mengira kita sekarang ini sedang jamaahnya sedikit, tidak. Ini banyak ada para malaikat di sini, jamaah gaib, ya. Termasuk yang ada di streaming ini, ya. Ya. Jadi wahaffanhumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka. Jadi yang datang ke pengajian dibangga-banggakan. Kenapa? Karena Nabi juga bersabda, man akala sauman wa basolan, siapa yang makan sauman wa basolan, bawang putih dan bawang merah, fala yaqrabanna masajidana, maka jangan kalian dekati masjid-masjid kami, kata Nabi. Jadi kenapa kok gak boleh makan? Ya boleh, sebenarnya boleh, cuman pastikan dulu kalau baunya itu sudah hilang, sudah habis, sudah tidak ada lagi. Nah, kenapa kok gak boleh, kok dilarang? Fa inna malaikah tata'adda, karena malaikat ketika kita makan bawang putih dan bawang merah itu tadi, tata'adda, mereka merasa tersakiti. Merasa tersakiti dengan aroma bawang putih, bawang merah. Nah, ini baru bawang putih, bawang merah, Bapak hadirin. Belum pete, belum jengkol dan sebagainya, okay. Baru bawang putih dan bawang merah. Maka dari itu kita harus pastikan pelajaran yang berharga pada hadis ini, di mana orang asing, orang aneh ini mengajarkan kepada kita ketika datang ke majelis ilmu, maka kita pastikan diri kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan wangi, dalam keadaan baik, dengan pakaian terbaik. Tidak harus mahal, yang penting bersih. La yura alaihi asarus safari wala ya'rifu minna ahadun, bukan termasuk orang yang sedang bepergian atau safar, dan juga tidak ada satupun di antara kami yang tahu, kata Umar ibnu Khattab, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi, sampai orang ini duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dan dia melekatkan paha lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia datang, dia duduk, dan dia melekatkan lutut dia dengan lutut Nabi, ditempelkan lututnya. Dan kata Ibnu Hajar al-Asqalani,
pada saat itu Nabi maupun orang itu duduk dalam keadaan seperti tasyahud awal. Jadi duduk, mohon maaf, duduk demikian. Nah, lalu dia duduk di depan Rasulullah, ditempelkan lututnya dengan lutut Nabi. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fahidaihi, dan dia letakkan tangannya di atas lututnya. Nah, nya ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, nyanya ini kembali ke siapa? Kembali ke orang itu atau kembali ke paha atau lutut Nabi? Nah, katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, tangan orang tersebut diletakkan di lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu, duduk tahiyat awal, lututnya rukbatayhi ila rukbatayhi, ketemu lutut Nabi dengan lutut orang itu, dan tangannya diletakkan di atas lutut Nabi. Nah, apa maknanya ini? Ya, pada saat kajian seperti ini, jadi memang sulit, apalagi orang seperti kami gemuk seperti ini, suruh duduk seperti tahiyat akhir. Tapi ada beberapa guru, beberapa ulama, ustadz yang mengamalkan itu. Masih ada yang mengamalkannya. Jadi ketika kajian itu duduknya seperti itu terus. Yang jelas ya bukan kami. Karena baru beberapa menit saya sudah kemeng rasanya. Ya. Jadi lututnya rukbatayhi ila rukbatayhi, ditempelkan dengan lutut Nabi. Tangan orang itu tadi diletakkan di lutut Nabi. Lalu waqala, lalu dia berkata, ya Muhammad. Bukan, tidak dipanggil Rasul. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku tentang Islam. Lalu faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Ini kata Nabi. Jadi ketika dia beri atas tangannya di atas lutut Nabi, nempel lututnya, dia tanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Dia bertanya, wahai Nabi Muhammad, beritahukan kepadaku tentang apa itu Islam. Lalu Nabi Muhammad menjawab bahwa Islam itu antashhada an la ilaha illallah, kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini akhir-akhir ini dipersoalkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak meyakini keberadaan Tuhan, orang ateis, ya, mengatakan, kamu syahadat kamu? Ya, saya syahadat. Berarti kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Ya. Sudah melihat Allah? Belum. Jadi di sini ada celah. Hadisnya sahih, tapi karena pemahaman yang kurang, akhirnya tidak bisa menjawab. Begitu. Hadis yang ditanyakan ya sahih, yaitu tentang syahadat. Kamu saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, saya bersaksi. Pernah melihat? Belum. Berarti persaksianmu tidak diakui karena belum melihat. Padahal maksud dari antashhada, syahadah di sini bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan hati,
Tashhada di sini maknanya adalah at-tasdik, pembenaran. Saya membenarkan, bukan melihat dengan bola mata kita, gak mungkin bisa. Karena Allah adalah zat yang gaib, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, dan tidak bisa kita pandang wujudnya seperti apa, namun keberadaannya bisa kita rasakan. Ini yang ada beberapa orang-orang yang, utamanya orang-orang yang ateis itu bertanya demikian. Bersaksi kamu? Ya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad sudah pernah lihat Nabi? Belum. Berarti belum memenuhi syarat. Mamanya bersaksi itu harus melihat dengan mata. Padahal makna syahada di sini adalah at-tasdik, pembenaran. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu paket, antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Karena kalau percaya kepada Allah saja, Yahudi percaya kepada Allah. Kalau percaya kepada Allah saja, Nasrani juga percaya kepada Allah. Kalau ditanya tentang apakah kamu percaya Yahudi kepada Muhammad? Tidak. Saya tidak mau. Kalau Nasrani, kamu percaya, meyakini? Tidak. Saya tidak mau. Saya tidak yakin kepada Muhammad. Lah. Maka ini satu paket. Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Dan kami membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu juga adalah utusan hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas shalah, dan mendirikan sholat. Ini penting. Kenapa? Karena banyak orang yang syahadat dia tapi enggak sholat. Kenapa kami enggak sholat, Pak? Karena ada hadis, man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah. Jadi saya cukup mengandalkan hadis itu aja, Ustaz. Man qala la ilaha, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia masuk surga, sudah masuk surga. Cukup, tak perlu sholat. Lah ini. Makanya ini salah kaprah orang-orang seperti ini. Iya betul, memang hadisnya sahih, betul, tidak salah. Iya masuk surga memang, tapi transit dulu. Nanti kita kan maunya nggak mampir, nggak transit. Kita kan maunya tanpa hisab, tanpa azab. Paling tidak dihisab, tidak perlu diazab. Ya, kalau tanpa hisab, tanpa azab terlalu tinggi kayak sahabat saja mungkin. Nah ini maunya kan kita paling tidak dihisab saja, jadi tidak diazab. Nanti kalau nggak sholat, ya transit dulu, harus mampir dulu ke neraka, baru masuk ke surga. Bagaimana siksa neraka? Yang paling ringan katanya kerikil ditaruh di telapak, mendidih otaknya. Coba seperti itu. Karena itu ya ketika dia syahadat, antasyhada an la ilaha wa anna Muhammad, maka konsekuensinya dia harus sholat. Konsekuensi daripada kalimat syahadat itu, maka dirinya harus melaksanakan ibadah sholat. Wa tuqimas sholah wa tu'tiyaz zakah, dan membayar zakat. Ada juga syahadat sholat tapi enggak bayar zakat. Ini pun terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar. Pada saat itu banyak sepeninggal setelah wafatnya Nabi, banyak orang-orang itu yang tidak mau membayar zakat. Maka Abu Bakar marah sampai mengancam, la uqatilanna, maka aku akan perangi mereka. Komplain Umar ibnu Khattab, loh kok mau kamu perangi orang yang mengucapkan kalimat syahadat,
Islam kan haram darahnya. Kenapa kamu perangi? Karena mereka memisah-misahkan syariat. Mereka mau sholat, mereka mengakui, meyakini, mempercayai Tuhannya Allah, utusannya Nabi Muhammad, tapi tidak mau bayar zakat. Dan pada saat itu Umar ibn Khattab melihat bahwa memang kebenaran itu ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq, maka harus bayar. Konsekuensinya ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, maka konsekuensinya kita harus melaksanakan ibadah sholat. Konsekuensinya juga harus melaksanakan atau membayar zakat. Wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Wah, berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena banyak ya orang yang enggan juga untuk berpuasa di bulan Ramadan. Padahal di bulan Ramadan ini yang insya Allah 2 bulan lagi kurang lebih akan tiba ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, dilipat gandakan amal kebaikan kita pada bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan banyak yang tidak berpuasa, banyak tutup warungnya tapi kakinya terlihat. Insyaallah tabarakallah. Tapi kita pun juga tidak boleh syuudan dulu, berburuk tidak boleh. Barangkali belum balik. Barangkali belum balik. Kan balik gak wajib puasa. Kalau dilihat balik Ustaz, balik kok. Oh mungkin musafir. Nah, karena musafir juga nggak apa-apa nggak puasa asal kodok puasanya. Bukan orang sana Ustaz. Gini. Jangan dulu, mungkin saja dia sedang sakit. Nggak apa-apa kodok lagi sakit. Sehat kok Ustaz, kemarin ketemu macel. Ya mungkin dia gila. Orang gila gak wajib puasa begitu. Maka konsekuensi dari kalimat la ilaha asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar, yaitu melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji. Lah setelah Nabi menjawab demikian, kata orang yang tadi itu, sodakta, benar kamu. Loh, heran para sahabat ini Bapak jamaah sekalian hadirin. Dia tanya tapi kok membenarkan. Harusnya orang tanya itu kan memang tidak tahu gitu. Tapi setelah dijawab tentang Islam, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa sholawatu wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Setelah dijawab gamblang oleh Nabi, dia mengatakan sodakta, benar kamu. Loh, orang ini gimana? Tanya tadi, tapi kok dia bilang benar, membenarkan, gimana ini? Lah, setelah itu dia bertanya lagi. Fa'ahbirni fa'ajibna lahu yas'aluhu. Jadi ketika dia menjawab sodakta ini, engkau benar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, berkatalah orang yang tadi benar, orang itu berkata lagi. Nah, setelah dijawab tentang Islam, maka dia pun bertanya tentang fa'ahbirni anil iman, dan beritahukanlah kepadaku tentang apa itu iman. Maka Nabi pun menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarihi. Jadi iman itu adalah kamu percaya bahwa antu'mina billah, kamu meyakini, percaya, membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wa malaikah, dan malaikat-malaikatnya,
wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan nabi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan kamu juga mempercayai adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar. Setelah dijawab maka dia bertanya lagi, qala sadaqta. Jadi setelah dijawab tadi tentang Islam, sadaqta, dijawab, ya benar kamu. Setelah dijawab lagi oleh Nabi, sadaqta, ya benar kamu. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Lalu beritahukan kepadaku tentang ihsan, kata orang tadi. Qala, lalu Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, tetapi dia melihatmu. Ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mampu, maka yakini, percayai, benarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Itulah yang disebut dengan ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Jadi kita beribadah seolah-olah kita sedang melihat Allah. Namun jika kita tidak mampu, maka tanamkan di dalam diri, tanamkan di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat diri kita. Apa maknanya? Tanamkan rasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, muqarabatullah, dilihat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak saat ini yang takutnya itu bukan takut kepada Allah, tapi takutnya kepada Pak Polisi, takutnya kepada Pak Tentara, takutnya kepada CCTV. Masya Allah, kenapa kamu tidak menyuri di depan motor depan Indomaret? Takut saya. Ada apanya? Ada CCTV-nya. Padahal mati CCTV-nya, Masya. Ya, luar biasa. Mereka lebih takut kepada alat, kepada manusia, kepada makhluk daripada kepada Khalik. Ini terjadi banyak sekali. Masih banyak sekali terjadi hal-hal yang seperti ini. Pernah suatu ketika seorang ulama tasawuf ditanya oleh pelaku maksiat, namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang raja yang jadi rakyat jelata, meninggalkan keduniaannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, bolehkah kami maksiat? Kata pelaku maksiat, boleh maksiat. Padahal dia sebenarnya tahu jawabannya bahwa maksiat itu sebenarnya ya tidak boleh. Ya. Tapi Ibrahim bin Adham menjawabnya pun juga dengan jawaban yang aneh. Boleh, kata dia, bisurur, dengan syarat. Jadi boleh bersyarat. Ada syaratnya. Gitu. Loh, kok beda jawabannya dengan orang lain? Kok boleh maksiat? Kalau tanya Ibrahim bin Adham. Akhirnya apa syaratnya? Syarat yang pertama adalah idza aradta an ta'syallaha, kata Ibrahim bin Adham, jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah, antahtabi fi makanin la yarakallahu fi, kamu cari tempat di mana tempat itu tidak dilihat oleh Allah. Dari mana tempat tidak dilihat oleh Allah, jamaah sekalian? Tidak ada. Semua tempat dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang tidak diawasi oleh Allah. Berat juga. Di mana tempatnya? Syarat kedua apa? Syarat kedua, idza aradta an ta'syallaha, jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah,
fala ta'kul min rizqillah, maka jangan kamu memakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, bagaimana bisa kita memakan rizki yang bukan dari Allah, padahal semua yang kita gunakan ini adalah pemberian nikmat karunia dari Allah. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, berjalan, beraktivitas, semua dari Allah. Gak bisa. Syarat selanjutnya, idza aradta an ta'siyallaha wala taskun fawqa ardih. Yang ketiga, kalau kamu ingin bermaksiat kepada Allah, jangan di tempat Allah Subhanahu wa taala. Jangan di bumi Allah. Silahkan cari tempat lain. Oh. Syaratnya berat-berat Tuan Ibrahim bin Adham. Sampai pada syarat yang selanjutnya, idza asaitallaha, jika kamu bermaksiat kepada Allah, wa jaa malaikah, maka datang malaikat yatasukuka ilan nar, membawa kamu ke neraka, fangkir, tolaklah dia. Kalau datang malaikat mau menjebloskan kamu ke dalam neraka, melemparkan kamu, fangkir, jauhi, bisa ndak kamu? Malaikat, sedangkan Satpol PP saja tidak bisa ditolak, tidak bisa ini. Malaikat wujudnya luar biasa. Wujudnya malaikat itu sayapnya saja, kata Rasulullah, masyrik wal maghrib. Coba, sayapnya saja itu lebarnya timur dan barat. Makanya Nabi malaikat Jibril itu ketika ngantar wahyu, dia tidak pernah menyampaikan dalam wujud aslinya. Kenapa? Karena satu bumi untuk satu malaikat itu tidak cukup. Sayapnya saja timur dan barat, ribuan. Timur dan barat lebar sayapnya. Makanya malaikat Jibril tidak pernah ngantar wahyu ke Nabi Muhammad itu berwujud aslinya, tidak. Biasanya berwujud cahaya. Kenapa? Karena cahaya nggak makan tempat. Berwujud manusia dan sebagainya. Gitu mau menolak ajakan malaikat untuk dilempar. Kalau 4 syarat itu sudah kamu bisa penuhi, silahkan maksiat. Nggak bisa. Maka kita harus betul-betul bisa menanamkan sifat ihsan. Sifat ihsan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita itu melihat Allah. Jika kita tidak mampu melihat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita. Nah, setelah ditanya tentang ihsan, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Qala, lalu orang tadi itu berkata, fa akhbirni anil sa'ah. Orang itu berkata, beritahukan kepadaku tentang kapan hari kiamat. Anisya'ah. Qala, Nabi menjawab, ma mas'uluna anha bi'a'lama minas sa'il. Lalu Nabi menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Karena memang tidak ada yang tahu kapan tahunnya, bulan berapa dan sebagainya. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jadi Nabi SAW menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Makanya aneh sekali jika di televisi itu nanti 2024 ada begini, ada begitu. Tahu dari mana kira-kira?
Apalagi di beberapa tahun yang lalu, 2012 berakhir akan terjadi kiamat. Nah, orang tahun 90-an itu pada tahun 99 pun juga sama dulu waktu SD. Ya, kami SD waktu itu kelas 4 kalau nggak salah. Tahun 99, bulan 9, tahun 1999 akan terjadi kiamat. Ya. Jadi tahun 2012 kemarin tidak pertama. Tidak ada yang tahu. Nah, makanya Nabi pun tidak mengetahuinya. Nabi menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Lalu, qala fa'akhbirni 'anil amaratiha. Orang itu berkata, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha. Nabi menjawab, jika seorang budak perempuan telah melahirkan majikannya. Apa maknanya? Kata banyak maknanya yang yang menjelaskan ini, yang mensyarah. Ada yang menyampaikan bahwa maksud daripada budak perempuan telah melahirkan tuannya ini adalah banyaknya majikan yang melahirkan anak, banyaknya budak yang pembantu rumah tangga itu melahirkan anak tuannya dan sebagainya. Namun penjelasan yang lebih kuat lagi, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, adalah banyaknya anak durhaka. Maksud daripada budak perempuan melahirkan tuannya ini adalah banyaknya orang yang memiliki budak perempuan lalu mereka digauli sehingga lahir darinya anak yang disandarkan kepada majikannya. Ini pendapat yang pertama. Maka anak tersebut berstatus sebagai majikan atas ibunya. Nah, jadi maknanya itu banyak anak yang durhaka. Anak ini menjadi tuan daripada yang melahirkan. Ini sekarang kan banyak seperti itu. Bu, putu nih nangis, tolong bu ini itu dan sebagainya. Nah ini tanda-tandanya. Nah, jadi maknanya budak perempuan melahirkan anak majikannya, anak tuannya itu adalah banyaknya, maraknya anak-anak yang terlalu mengandalkan orang tuanya, mengandalkan ibunya, bapaknya. Dia tidak taat, tidak patuh. Pada saat itu maka kiamat memang sudah dekat. Selanjutnya, tanda berikutnya, wa antarol hufatal uraka alata ri'asyai yatatawaluna fi bunyanin. Jika engkau melihat orang-orang yang tak beralas kaki, tak berbaju, miskin dan pengembala kambing, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tinggi. Ini maksudnya adalah orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu kan dulunya miskin, dulunya tak punya apa-apa, tandus kering kerontak. Namun ketika mereka menemukan sumber kekayaan mereka, mereka tidak bisa menggunakannya dengan maksimal, maka dibuatlah bangunan-bangunan pencakar langit yang tinggi. Itulah makna daripada banyak orang-orang yang tak beralas kaki, tak berbaju, miskin dan pengembala kambing, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tinggi. Kita lihat sekarang banyak sekali bangunan-bangunan tinggi di Timur Tengah. Ada gedung Khalifah itu di mana, termasuk di di Arab Saudi juga ada bangunan yang tinggi.
di mana mereka dulu tidak beralas kaki, mereka dulu tidak berbaju, miskin, penggembala kambing pekerjaannya. Ketika mereka menemukan sumber daya, kekayaan dan sebagainya, mereka tidak mampu menggunakannya dengan baik, sehingga mereka mendirikan bangunan-bangunan yang megah. Mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tinggi. Lalu qala summan talaqa falabistu malian summa qala li ya Umar atadri manis sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu kemudian pergilah dia beberapa saat kemudian, lalu Nabi berkata kepadaku, kepada yang meriwayatkan hadis, yaitu kepada Umar ibnu Khattab, tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi? Maka Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Nah, jadi orang yang rambutnya hitam, orang aneh tadi, rambut hitam, baju putih, bukan termasuk orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak dikenali oleh semua orang. Ternyata dia adalah malaikat Jibril, malaikat Jibril yang yu'allimukum dinakum, yaitu tentang mengajarkan agama kepada kita semua. Hadis ini adalah hadis yang agung, Bapak jemaah sekalian. Kenapa? Karena hadis ini mencakup sumber daripada agama kita, yaitu agama Islam. Malaikat Jibril menanyakan tentang Islam, yang mana Islam itu disebutkan oleh Nabi, anta syahada an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tuqima sholawatu tiajaka, itu tadi adalah syariat, atau bisa kita sebut dengan ilmu fikih. Ilmu fikih. Setelah itu malaikat Jibril bertanya lagi tentang iman, antuk minabillah dan seterusnya. Maka itu adalah membahas tentang ilmu akidah. Jadi yang pertama tentang fikih, yang kedua tentang akidah, usuluddin, tentang tauhid, kepercayaan kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul dan sebagainya. Dan yang terakhir yang ditanyakan oleh malaikat Jibril adalah ihsan, yaitu tentang akhlak. Jadi 3 ajaran ini, fikih, tentang akidah, dan tentang akhlak, bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara menyambut tamu, bagaimana cara minum, cara makan dan sebagainya. Itulah yang ditanyakan tentang ihsan, kaitannya dengan ilmu akhlak. Jadi ada 3, fikih, ada akidah, ada akhlak di situ, dan yang terakhir tentang hari kiamat. Kita tidak mengomentari tanda-tandanya. Ini gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara Timur Tengah bangun ini itu. Tapi kita lebih fokus kepada mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Itu makna atau pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang agung, hadis yang kedua, ya, yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis kedua yang membahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kekuatan untuk selalu mengamalkan ajaran Islam secara utuh, secara kafah, menyeluruh, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Atas kesalahan, kehilafan dari kami, baik tutur kata maupun sikap, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.
Kami akhiri, barakallahu fikum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.